Oke, berikutnya ini Bapak. Eh, Bapak kan sudah melakukan penyelesaian ya banyak kasus lah di dalam hal ini, mengatasi tantangan yang ada dengan segala keanekaragamannya gitu Pak. Nah, apakah ada sebuah tata kelola khusus atau jadwal tertentu di dalam penyelesaian kasus ini, atau ketika ada muncul kasus Bapak langsung selesaikan gitu sesuai dengan prioritasnya misalnya, atau bentuknya prosedurnya, jadi yang Bapak gunakan yang mana gitu? Apakah ada tata kelola tersendiri atau jadwal sendiri, atau kalau ada memang kasus tadi ya Bapak langsung selesaikan sesuai dengan kebutuhan gimana? Di tempat kita itu ada yang namanya istilahnya manajemen ya, manajemen dalam pengaturannya macam-macam, pengawasan. Jadi kan kata kuncinya kan kita merencanakan, kemudian mengeksekusi, setelah mengeksekusi lalu kita harus membuat monitoring. Setelah membuat monitoring kita harus melakukan proses refleksi. Nah di sini yang monitoring itu dilakukan pada saat eksekusi, pada saat berjalan. Tentu saja sebelumnya, awal-awalnya kan kita buat perencanaan. Dari perencanaan itu kita lakukan eksekusi, dan ketika kita lakukan eksekusi itu ternyata jika ada kendala-kendala itu baru diketahui pada saat proses monitoring. Artinya pertanyaan Bapak tadi saya jawab, ada di tempat kita itu sistem di mana kita duduk bersama. Ya, kita lakukan sebulan sekali. Sebulan sekali semua, saya ada rapat khusus 60 menit berkaitan dengan informasi-informasi apa yang diperoleh dari Bapak Ibu guru. Kemudian itu menjadi kumpulan apa yang sedang terjadi, lalu juga menemukan permasalahan apa. Jadi itu cara kita menemukan secara formal masalah-masalah yang muncul yang dihadapi di sekolah ini. Nah dari situ kemudian setiap bulan kali juga kami sebagai pimpinan termasuk wakil kepala sekolah dan koordinator berkumpul Pak. Berkumpul. Hari ini bulan ini tidak ada masalah kompleks, oke? Kalau nggak ada masalah kompleks selesaikan aja di unit-unit masing-masing yang lebih mudah. Tetapi kalau ini terindikasi berat, maka dari situ kita buat tim khusus. Kami ada tim kesiswaan, ada tim keuangan, ada tim macam-macam sesuai dengan jobnya masing-masing. Nah, kalau kami tidak menunggu baru ada masalah baru melakukan evaluasi, karena menurut saya ada masalah atau tidak harus kami ketahui. Kita lakukan setiap tanggal 30. Iya. Kita kumpul. Ada monitoring yang kontinu dan berkesinambungan gitu. Betul. Misalkan bulan depan kita mau merencanakan apa dipaparkan dulu. Besok ada tes, besok ada ikut lomba ini yang direncanakan oleh bagiannya masing-masing. Kemudian ketika mau tutup itu kita mendapat laporan ada masalah apa, ada apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian sudah selesai, kemudian kedepannya apa lagi, kemudian masalah yang ditimbulkan itu dia ada tim sendiri nanti yang akan menyelesaikan. Oke, terima kasih Pak. Nah kemudian ini Pak, di dalam penyelesaian soal-soal atau kasus-kasus seperti itu, adakah seseorang person atau teamwork ya, person atau teamwork atau faktor-faktor apa gitu ya yang selama ini mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti tadi? Ya bisa teamwork, bisa person, atau bisa faktor-faktor apa yang membuat Bapak lebih mudah di dalam mengambil keputusan? Ya. Langkah pertama, modal awal yang harus kita bangun itu harus teamworknya dulu. Oh iya. Teamworknya itu harus betul-betul kita pastikan mereka bekerja profesional. Kemudian yang kedua masalah hati, gitu ya. Hati mereka betul-betul memang dari dasar hatinya itu punya tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan. Itu teamwork harus solid dulu. Solid bukan berarti mereka harus sama pemikiran, yang tidak harus. Biarkan mereka seperti dengan cara pandangnya masing-masing, sehingga itu malah bagus. Sehingga ketika menghadapi suatu masalah dipetakan dari ABCD itu nanti kelihatan. Kalau semuanya sama, padahal itu nggak tepat dengan menjadi solusi, nanti jadi benar. Jadi itu yang pertama. Jadi definisi pertama, teamworknya harus solid. Di sini sekali lagi tidak harus mereka memiliki cara pandang yang sama, tapi yang harus sama adalah visinya. Itu harus sama. Ya, tidak boleh
dirubah. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting yang harus kita sampaikan, kita harus mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan dari stakeholder, orang tua, siswa, guru. Nah, kita sesolid apapun kalau ternyata kita tidak dipercaya oleh orang yang berkepentingan, maka percuma. Pasti mereka akan berpikiran negatif karena nggak dipercaya. Tapi kalau kita dipercaya, meskipun keputusan kita itu misalkan tidak tepat, itu tapi bagi mereka itu pasti akan mendukung karena dipercaya. Nah, oleh karena itu faktor tadi ya, apa yang menjadi semacam kualitas dari keputusan kita, tipe, lalu membangun kepercayaan, memelihara kepercayaan, itu kata kuncinya. Lalu yang ketiga, harus update dengan perubahan yang terjadi. Itu penting. Ini kunci utama untuk menyelesaikan. Jangan sampai kita menyelesaikannya itu sudah tidak update lagi dengan situasi sekarang. Misalkan sudah pakai sistemnya link digital dan seterusnya, kita masih menggunakan manual. Pas gitu Pak. Nah ini yang terakhir ini Pak. Yang terakhir dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan kasus-kasus yang di 5 Pak, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik atau Bapak sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan yang sudah Bapak lakukan di dalam pengambilan keputusan? Yang terpenting jaga komunikasi. Jaga komunikasi. Komunikasi itu menurut saya nomor 1. Kenapa? Semua keputusan yang kita ambil belum tentu itu tepat, itu pasti. Karena kita masih manusia, kita berupaya setepat mungkin, tetapi karena kita masih dibatasi dengan keterbatasan, tentu saja masih ada kemungkinan keputusan yang sudah kita bahas bersama-sama dengan prosedural yang sudah sesuai begitu, tetapi ternyata tidak tepat atau tidak maksimal menghasilkan sesuatu solusi gitu ya. Nah, untuk mengatasi itu semua memang harus dibangun komunikasi dengan sumber masalah itu dan siapa yang akan kita bersamakan masalah itu. Kenapa? Andai kata ada sesuatu yang tidak tepat, kalau kita komunikasinya instan sangat kuat, maka kita bisa segera melakukan perubahan-perubahan. Jangan pernah alergi dengan kata-kata kekakuan. Kalau sudah diputuskan ayo begitu. Enggak, menurut saya sudah tidak zamannya lagi, karena zaman itu berubah sangat tepat. Itu bisa diputuskan A karena memang zamannya A. Kita eksekusi bulan depan, ternyata zamannya sudah B. Kadang-kadang tidak tepat lagi. Kondisional. Tapi ini bukan berarti pelin-pelan ya. Tetap harus ada strategi, kemudian keterbukaan itu kata kunci. Satu, keterbukaan. 2, komunikasi, dan yang ketiga tadi kedewasaan kita. Kedewasaan ini karena kenapa? Ini penting supaya kita tidak termakan hoax, tidak termakan. Ini kan kasus ini kan sumbernya dari berbagai macam. Kita sudah tergiring sebelum melakukan suatu penelitian dan analisis. Dan yang tidak kalah penting lagi ya jaga kepercayaan. Itu Pak. Menurut saya pengalaman yang ada di sekolah ini, saya nyaman Pak di ruang guru ketika saya memimpin rapat, ketika saya melakukan mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak nyaman bagi Bapak Ibu guru dan anak-anak, tapi saya enjoy. Kenapa saya enjoy? Karena saya yakin saya sedang dipercaya. Sehingga kalau kita kadang-kadang ada keputusan yang tidak sesuai dengan harapan mereka bisa mengerti. Nah, kenapa bisa dimengerti? Karena mereka percaya bahwa keputusan yang tidak enak yang diberikan pimpinan tadi demi baiknya bersama-sama. Nah, itu kata kuncinya saya sedang dipercaya. Kalau saya sudah hilang kepercayaan, keputusan sebaik apapun itu pasti Pak tidak akan mendapat dukungan dari stakeholder kita. Jadi itu seperti dinamika Pak dinamika kita harus bagaimana menyikapinya. Yang jelas semua tetap on track tetap dalam relnya. Ya, terima kasih Pak Agung atas jawaban dari Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan kasus-kasus di 5 etika tadi. Semoga yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan pada kami dapat bermanfaat, kemudian menjadi pedoman juga di dalam kami menyelesaikan
kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dhani, terima kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, wawancara kami dengan Bapak Agung Kurniadi SSI, Kepala SMA Masih 1 Semarang, berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Selamat berjumpa kembali di kesempatan mendatang pada modul yang berbeda. Selamat pagi semuanya.